Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan saya memberi judul Sukacita di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekali lagi, firman Tuhan saya memberi judul Sukacita di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tentu hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia mati, dan kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Alkitab berkata, Dia bukan hanya sekedar bangkit, tetapi Dia naik ke surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Saya percaya akan mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya perpisahan yang terjadi baik untuk sementara waktu maupun perpisahan yang terjadi untuk selama-lamanya selalu disertai dengan air mata, selalu dibarengi dengan air mata, dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita di dalam perpisahan. Yang ada adalah kesedihan dan air mata Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena terjadi sebuah perpisahan. Namun lain halnya dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, di mana pada waktu terjadi perpisahan, karena Tuhan Yesus Dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadi sebuah perpisahan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Tetapi dalam perpisahan ini Alkitab mencatat bahwa tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita di sana, tetapi yang ada adalah sukacita yang melimpah-limpah. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus Kristus Tuhan yang mereka sembah, Dia naik ke surga, membuktikan bahwa Dia hidup dan Dia kembali ke surga. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sepatutnya kita juga harus bersuka cita karena Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, Dia telah mati tetapi kemudian Dia bangkit, dan Dia bukan hanya sekedar bangkit, tetapi Alkitab mencatat bahwa Dia juga naik pergi ke surga. Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita punya alasan tersendiri kenapa kita bersuka cita. Next. Mengapa orang percaya bersuka cita ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Orang percaya bersuka cita, tentu kita punya alasan yang jelas. Kenapa kita bersuka cita ketika Yesus terangkat naik ke surga? Alasan yang pertama bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, next kita lihat. Alasan yang pertama kita bersuka cita karena Tuhan Yesus naik ke surga, karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin. Alasan yang pertama kita bersuka cita ketika Yesus terangkat ke surga, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia naik ke surga bukan hanya sekedar pergi ke surga, tetapi Dia menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana Dia berada kita pun berada di sana, kata firman Tuhan. Next Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat kepunyaannya juga berada di sana. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah janji kepastian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap umat-umat Tuhan, bahwa Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, penuh dengan kegelisahan. Banyak orang yang gelisah, apalagi hari-hari ini. Situasi yang sedang terjadi pada saat ini membuat begitu banyak orang menjadi sangat gelisah, menjadi sangat khawatir, menjadi sangat takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepastian dengan berkata bahwa di rumah Bapa banyak tempat. Dia menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, membuat kita tidak gelisah. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, agar supaya kita tidak gelisah lagi selama kita hidup di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita punya kepastian di dalam Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, kewarga negara kita adalah di surga. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara waktu saja. Next, coba kita lihat satu ayat di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewarganegaraan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata di dalam surga. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara waktu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, kita seperti orang yang berkemah. Satu kali kemah tempat kediaman kita ini akan dibongkar, kata firman Tuhan. Dan Allah menyediakan tempat kita di surga. Tempat yang tidak tergoncangkan sama sekali. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Sementara saja. Alkitab berkata umur manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80. Lebih daripada itu penderitaan akan dia alami, dan pada akhirnya dia juga akan meninggalkan dunia ini. Artinya bahwa kehidupan kita ini hanya sementara. Tetapi Tuhan menyediakan tempat di surga, satu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Alkitab berkata di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kematian, di sana ada satu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita. Coba kita lihat satu ayat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Alkitab berkata demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, surga yang kekal. Alkitab berkata, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada kematian, tetapi di sana ada satu kehidupan yang kekal, senang untuk selama-lamanya. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita hari-hari ini, karena alasan kita bersukacita di dalam Tuhan, karena Yesus pergi naik ke surga menyediakan tempat bagi kita.
Di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak tantangan yang membuat seringkali kita menangis, membuat kadangkala kita kecewa, membuat kadangkala kita putus asa, membuat kadangkala kita frustasi, membuat kadangkala kita menjadi gelisah. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya, yaitu surga yang kekal untuk selama-lamanya. Di sana kehidupan kita senang untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin saudara. Hal yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita bersuka cita ketika Yesus terangkat naik ke surga. Hal yang kedua kita lihat di sini. Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menjadi pembela bagi kita. Yesus naik ke surga Bapak Ibu Saudara sekalian dengan satu tujuan, dia akan menjadi pembela bagi kita. Iblis kadangkala mendakwa kita dengan berbagai macam tuduhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan menjadi pembela bagi setiap umat-umatnya. Next, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara garis bawahi kalimat di sana, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian posisinya di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kemudian Alkitab berkata dia akan menjadi pembela bagi setiap umat Tuhan, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Next. Siang malam iblis berusaha untuk mendakwa kita berkenaan dengan dosa dan kelemahan kita, masa lalu kita, dan juga tantangan beratnya masalah yang terjadi dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa iblis dia bekerja lembur siang dan malam. Dia berupaya dengan caranya mendakwa kita, menuduh kita dengan kehidupan kita yang lama, dengan kehidupan masa lalu kita. Kadangkala dia datang menuduh kita, mendakwa kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela kita. Dia tidak membiarkan kita didakwa, dituduh oleh iblis. Karena dia telah menebus kita, dia akan membela kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita adalah umat kepunyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia telah membayar kita dengan harga yang mahal, dengan harga yang lunas dibayar. Dia telah menebus kita dengan darahnya sendiri. Kita adalah umat kesayangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya dia berdiri di hadapan Bapa, dan setiap saat dia tetap membela kehidupan saudara dan saya. Dia membela kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita minta kepada Bapa, kita akan memperolehnya. Kenapa? Karena Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela kita yang agung. Next, kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai ayat 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dia akan tampil sebagai pembela, sehingga apa yang kita minta kepada dia di dalam nama Bapa, itu akan diberikan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita adalah umat kepunyaannya. Iblis kadangkala menuduh kita dengan kehidupan kita masa yang lalu, tetapi Yesus akan tampil sebagai seorang pembela. Dia akan membela kita bahwa dia telah menebus kita, dia telah membayar kita dengan harga yang lunas, dia telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita umat kepunyaan Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Dia telah naik di surga, dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi pembela kita yang luar biasa. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga kita lihat, alasan kita bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita ketika Yesus naik ke surga?
Hal yang ketiga yang kita lihat di sini, karena supaya Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan bagi kita. Yesus naik ke surga dengan suatu tujuan agar supaya Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diberikan, dicurahkan bagi kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Roh Kudus itu tidak akan dicurahkan bagi kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa itu penghibur? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Dialah yang memberikan penghiburan bagi kita. Kalau Yesus tidak terangkat ke surga, kalau Yesus tidak pergi ke surga, Alkitab berkata, maka Roh penghibur itu tidak akan datang. Tetapi karena Yesus terangkat ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alkitab berkata Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita. Dia adalah penolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia adalah penghibur. Dan dia bukan hanya sekadar penghibur, tetapi Alkitab berkata dia adalah penolong kita. Dia akan menyertai kita. Next, coba kita lihat satu ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, dan Alkitab berkata dia akan diam di dalam kamu. Roh Kudus sebagai Roh penolong, dia akan diam di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan menyertai kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dan dia memberikan pertolongan kepada kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut menjalani hidup hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi Alkitab berkata kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Roh penolong. Alkitab berkata roh yang ada dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang selalu bermanifestasi dalam kehidupan kita, dialah yang akan menuntun perjalanan kehidupan ini. Sehingga kita tidak perlu takut. Dia ada di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menolong kita. Untuk apa? Untuk menyertai perjalanan kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila firman Tuhan berkata kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, kita akan diberikan kuasa. Next, coba kita lihat satu ayat di dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu akan menerima kuasa. Kuasa Tuhan itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Kalau kuasa itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Dan Alkitab berkata kita juga akan menjadi saksi. Dengan kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga banyak orang juga akan datang kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dan anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah yang akan sanggup bertahan menghadapi pergumulan hari-hari. Orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan sanggup bertahan, tidak akan sanggup berjalan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab berkata ada kuasa dalam kehidupannya, sehingga dia akan berjalan dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, dan dia tidak akan perlu takut. Roh Kudus adalah Roh penghibur, Roh penolong dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata dia akan menyertai kita selama-lamanya. Sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara sekalian,
Dia akan terus menyertai kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya kita harus bersyukur, kita bersuka cita. Hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Yesus Kristus dia naik ke surga. Dia mencurahkan rohnya. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ada di surga tetapi rohnya ada di dalam dunia ini. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Sehingga dia tidak tinggalkan kita yatim piatu, kata firman Tuhan. Tetapi dia meninggalkan Roh Kudusnya untuk menolong dan memberkati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Alasan yang keempat kita lihat di sini. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus naik ke surga. Alasannya kenapa kita bersuka cita, hal yang keempat, karena Tuhan Yesus naik ke surga, berjanji akan kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia naik ke surga dan dia berjanji bahwa dia juga akan kembali menjemput gerejanya. Dia akan kembali menjemput anak-anak Tuhan. Dia akan kembali menjemput gereja yang dewasa rohani. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus akan datang ke dalam dunia ini sebagaimana orang-orang melihat dia naik ke surga, maka orang-orang juga akan melihat ketika dia datang ke dalam dunia ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini sangat dinanti-nantikan oleh orang percaya. Sangat dinanti-nantikan oleh gereja Tuhan yang dewasa, yang siap menikah dengan pengantin surga. Kapan peristiwa ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kapan peristiwa yang sangat mulia ini akan terjadi? Alkitab berkata, anak tidak tahu, Yesus sendiri tidak tahu, malaikat di surga juga tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Bapa di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tidak boleh sok tahu. Kadangkala banyak orang yang memberikan penafsiran-penafsiran yang salah, membuat penyesatan-penyesatan, dan pada akhirnya banyak orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Sebagai orang percaya kita tunggu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang jelas kita melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Matius pasal 24 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh seluruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru, dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Satu peristiwa yang sangat mulia ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti satu kali sangkakala akan berbunyi, kata firman Tuhan, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Orang-orang pilihan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu akan dikumpulkan dari keempat penjuru bumi. Sebuah peristiwa yang sangat mulia ini akan terjadi, dan itu akan menjadi malapetaka bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi akan menjadi sebuah kesukaan yang besar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena hari yang mulia itu akan tiba. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan akan disingkirkan, dan kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita sedang menanti-nantikan peristiwa yang mulia ini akan terjadi. Itu sebabnya jangan sampai kehilangan sukacita kita. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang menimpa kehidupan kita, kita harus tetap di dalam Tuhan, karena kedatangannya sudah sangat dekat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-17.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara garis bawahi di sana. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebuah peristiwa yang sangat mulia itu akan terjadi. Yesus sendiri akan turun dari surga, akan datang ke dalam dunia ini untuk menjemput saudara dan saya sebagai pengantin surgawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia akan menjemput kita. Dan firman Tuhan berkata, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Dan inilah sebuah kepastian yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu ketika ini akan terjadi. Itu sebabnya sebagai orang percaya, mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Gereja hari-hari ini harus mempersiapkan diri, karena tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Peristiwa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini adalah menandakan bahwa hari kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, supaya manakala Dia datang, kita benar-benar dalam keadaan siap, dan kita terangkat bersama dengan Tuhan, menyongsong Dia di udara, kata firman Tuhan, dan selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang pada sebuah kesimpulan khotbah saya pada saat ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa surga itu ada, dan orang percaya kepada Yesus mendapatkan jaminan menjadi warga kerajaan surga. Kita mendapatkan jaminan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita akan menjadi warga kerajaan surga, karena kewargaan kita bukan di bumi ini, tetapi kewargaan kita ada di surga. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendapatkan sebuah kejaminan, dan surga itu pasti. Next. Mengapa orang percaya bersuka cita ketika Tuhan naik ke surga? Yang pertama, karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menjadi pembela bagi kita. Yang ketiga, karena supaya Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan bagi kita. Dan yang terakhir, karena Tuhan Yesus naik ke surga berjanji akan kembali lagi. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah pengharapan bagi kita, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk saudara dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita hari-hari ini, tetapi kita tetap bersuka cita, karena Tuhan Yesus memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.